Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Bersukacita sekali atas berkat dan penjagaan Tuhan yang sampai kita rasakan sampai dengan pagi hari ini. Semua luar biasa bagaimana Allah menjaga kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Judul di renungan pagi ini adalah dipulihkan untuk melayani. Rupanya besar sekali makna pertemuan Tuhan dengan Simon Petrus, sehingga sampai hari ini kita bisa melihat bagaimana firman Tuhan menyaksikan kehidupan Petrus sampai pada akhirnya. Jadi dalam kondisi saat itu, bagaimana murid-muridnya kehilangan kepercayaan diri, karena pelayanan yang dia lakukan bersama Tuhan pada akhirnya harus berhenti, bahkan diakhiri dengan satu kekalahan kalau dilihat dari cara pandang manusia yang telak gitu. Sehingga kalau kemarin barangkali orang melihat mereka kuasa dan kasih yang begitu powerful, tetapi pemimpin mereka, Tuhan mereka itu akhirnya mati dengan cara tragis. Terus pada sisi yang lain, Simon barangkali mengalami depresi yang luar biasa karena ketika dia mengevaluasi, dia seorang yang gagal untuk mengasihi Tuhan karena pengkhianatan yang dilakukan. Nah, tetapi pada sisi yang lain kita melihat bagaimana kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Mungkin barangkali kalau kita mendapati orang-orang yang pernah mengkhianati kita, tentu responnya negatif. Kita lihat saudara kita yang melakukan kesalahan saja, barangkali kita mengingat terus dalam pikiran kita. Tetapi hal itu rupanya berbeda dengan apa yang dilakukan Tuhan. Tuhan menunjukkan kasih yang luar biasa. Dia menjumpai Petrus. Pertama kali dia buat mukjizat ketika Petrus merasa putus asa untuk mencari ikan. Tuhan melakukan mukjizat. Kemudian dia menjumpai Petrus secara pribadi. Dia bangkitkan hatinya. Kemudian dia percayakan panggilannya kembali untuk melayani dia. Barangkali itu merupakan contoh teladan kebesaran hati yang seharusnya hadir dalam hidup kita semuanya. Yang terus memperbarui pikiran kita untuk selalu memberikan kasih yang besar pada siapapun, barangkali orang-orang yang pernah mengkhianati kita atau tidak sejalan dengan kita. Nah, apa yang disajikan dalam Yohanes 21 ayat 13, ketika Tuhan menanyakan, "Apakah, hai Simon, apakah kau mengasihi aku?" Ternyata itu ditanyakan Tuhan sampai 3 kali. Pertanyaan pertama barangkali Petrus merasa biasa karena dia sudah tahu persis siapa guru dan Tuhannya itu. Pertanyaan kedua lebih masuk lagi ke dalam hatinya. Pertanyaan ketiga benar-benar menyingkapkan satu rahasia yang hanya dimengerti antara dirinya dengan Tuhan. 3 pertanyaan yang Tuhan lakukan itu sebenarnya mewakili bahwa Tuhan menginginkan Petrus memperbarui komitmennya kepada Tuhan. Di mana komitmen itu merupakan kunci dari kegairahan seseorang untuk dia tetap melayani Tuhan.
Nah, saudaraku, barangkali di pagi hari ini, selain Tuhan mengingatkan bagaimana kita harus memiliki sikap hati terhadap banyak orang yang ada di hadapan kita, yang pernah hadir di dalam hidup kita, yang dulu melayani bersama-sama, tapi barangkali sekarang meninggalkan ladang Tuhan, kita harus bersikap untuk terus menghadirkan, meminta kemurahan Tuhan untuk menghadirkan dirinya atas mereka. Pada sisi yang lain, Tuhan mau kita terus memperbarui komitmen bagaimana kita mengasihi Tuhan. Barangkali pertanyaan kecil kepada diri kita sendiri, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Itu lebih baik kita terus tanyakan kepada diri kita sendiri. Banyak hal orang lain tidak pernah bisa mengerti, orang lain barangkali hanya melihat dari sisi luar dari hidup kita. Tapi kita bagus menanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan hal itulah yang terus membuat api Tuhan, gairah Tuhan, hadir dalam hidup kita untuk kita terus melayani Dia. Biarkan firman Tuhan di pagi hari ini juga mengingatkan kita untuk terus memperbarui hati kita dalam kita mengikut Dia, melayani Dia dengan segenap hati. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.